Ya, dalam kaidah tasarruful imam lirra'iyah manutun bil maslahah. Jadi segala kebijakan daripada pemerintah, imam, manut, tidak ada yang metodenya ya manut, itu melihat bil maslahah, dikaitkan dengan kemaslahatan. Jadi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka harus mempertimbangkan kemaslahatan. Kebijakan itu ada kemungkinan dua. Yang pertama adalah lirra'iyah, kepada umum, maslahatul ammah, itu adalah kemaslahatan umum. Nah, biasanya ini tidak ada banyak konflik karena semua pemerintah pasti kebijakannya bisa dalam tanda kutip bisa diterima oleh masyarakat. Ada juga kebijakan yang akan berkaitan bukan dengan maslahatul ummah, tetapi kepada person perorangan dari rakyat. Contoh misalkan person atau kelompok misalkan. Contoh misalkan kebijakan tentang proyek. Kalau proyeknya sendiri peruntukannya, misalkan ada proyek bendungan misalkan. Nah, proyek bendungannya ini adalah maslahatil ammah. Maslahatil ammah, kepentingan umum. Dan ini yang masuk tasarruful imam lirra'iyah manutun bil maslahah. Proyek bendungannya untuk umum, dan itu tidak akan menjadi tidak banyak konflik di situ. Paling tidak perdebatan di DPR apakah itu perlu atau tidak. Nah, yang banyak konflik dan perselisihan memang betul di kebijakan kepada person atau kepada kelompok. Contoh misalkan seperti tadi, kebijakan bendungan ini kan maslahatil ummah. Tetapi siapa yang akan mengerjakan bendungan ini? Nah, ini bukan maslahatil ummah, sudah maslahat kepada kelompok atau person. Misalkan ada dua PT nih, yang satu secara kualifikasi dia mumpuni, persyaratannya untuk mendapatkan job proyek ini lengkap, secara persyaratannya, secara pendanaannya, legalitasnya, dan track recordnya, dia berhak sebetulnya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan yang satu ada PT misalkan legalitasnya agak jelas, atau misalkan jelas tetapi pendanaannya agak jelas, pemiliknya gimana agak jelas, dan jaminan kualitas mutunya dari setiap pekerjaannya nggak jelas, track recordnya nggak ada. Kemudian pemerintah ini memberikan proyek kepada yang nggak jelas ini. Nah, itu namanya ibtalul haq, masuk kepada ar-rashi wal murtashi fitnah. Kenapa? Karena pemerintah telah menyalahgunakan kebijakannya kepada sesuatu karena sogokan. Ya, esensinya kan ar-rashi wal murtashi ini di dalam ibtalul haq, memberikan sesuatu yang bukan pada sebenarnya dengan karena uang sogokan. Nah, ini yang akan masuk kepada ar-rashi wal murtashi fitnah. Tetapi kalau esensi ibtalul haq ini tidak ada, bahkan sebaliknya isolul haq, berusaha mengambil PT tadi ini yang berhak secara kualifikasi pendanaannya, dan dia yakin kalau misalkan dilelang secara benar memang dia yang akan berbenah. Kemudian dia yang memberikan uang, dalam konteks tanda kutip membeli kebijakan itu untuk proyek jatuh kepada dia, tidak masalah. Kenapa? Karena di situ ada isolul haq. Memang dia sebetulnya walaupun tanpa suap sebetulnya dilelang dengan benar, dia yang mendapatkan, tidak masalah secara hukum, dalam konteks secara hukum.
memperjuangkan suatu hak yang benar. Itu. Ya jangan salah paham begitu. Ini ketika sogok menyogok itu sudah menjadi lumrah dan dia tidak mendapatkan pekerjaan itu, tidak mendapatkan kebijakan itu tanpa menyogok, begitu ya. Kalau misalkan tidak ada sogok, ini kan lain lagi. Misalkan sudah kaprah, kalau ingin mendapatkan, walaupun kualifikasinya benar, walaupun aslinya dia bisa untuk aslinya dia berhak, tapi kalau tanpa nyogok dia tidak bisa, begitu dalam kondisi itu. Jadi kalau misalkan sudah lumrah sogok, kalau walaupun dia berhak dan memang aslinya harus jatuh ke dia, tetapi kalau dia tidak memberikan sogok dia tidak dapat, gitu ya. Ya maka tidak masalah, gitu. Jadi ini di dalam situasi ketika seseorang terpaksa menyogok, terpaksa menyogok. Nah kalau dia tidak mengikuti itu, dia akan terkalahkan. Maka ketika dia tidak menyogok akan timbul ibtalul haq. Pemerintah akan memberikan kebijakan itu menjual kepada seseorang yang sebetulnya secara kualifikasi tidak bukan. Nah, pertama dia menuntut haknya karena dia yang sebetulnya berhak dan dia yang bisa, begitu ya. Yang kedua adalah jangan sampai proyek jatuh kepada PT yang abal-abal begini. Tidak masalah.